nama saya Vidi Santoso, saya alumni KPI UIN Sunan Kalijaga tahun 2013, kemudian melanjutkan S2 di ISI, Yogyakarta, jurusan videografi. Belakangan ini saya lebih banyak terlibat di dunia film dan juga iklan. Kamera, audio, and action! Scene 3, shoot 2, take 2. Awal mula saya membuat film, berkenalan dengan medium film waktu itu semester 6 waktu kuliah di KPI UIN Sunan Kalijaga. Saya masih ingat betul waktu itu kuliah sinematografi yang diampu oleh Pak Sutirman Eka. Saat itu kita disuruh untuk membuat film pendek. Disitulah saya merasakan bahwa ternyata ada medium lain yang bisa kita gunakan untuk bercerita. Kemudian berangkat dari situ saya dan teman-teman kemudian banyak melakukan eksperimen film pendek dengan mengikuti workshop dan akhirnya saya melanjutkan pendidikan di S2 ISI Yogyakarta jurusan videografi. Untuk konsentrasi yang saya geluti atau saya tekuni, saya lebih banyak bergerak di penulisan skenario dan penyutradaraan. Oh iya, persilakan kurang friendly. Jadi kebalik, kamu yang friendly, dia agak canggung gitu. Jadi kan kamu yang Ketika saya ngambil S2 kira-kira tahun 2014, saya juga mulai menginisiasi sebuah production house yang kita buat bersama teman-teman, namanya Kancing Baju Picture. Jadi kayak semacam laboratorium untuk berkreativitas membuat film dan juga iklan. Di situ kita coba untuk membuat banyak produksi sampai sekarang. Kancing Baju Picture ini terinspirasi dari fungsi kancing baju saya gunakan. Misalnya sekarang saya menggunakan baju ini, tanpa ada kancing ini dia tidak disebut baju dan fungsinya tidak bisa menutupi tubuh kita. Nah, harapannya kenapa baju itu berfungsi, membuat karya video itu berfungsi. Karena kami meyakini bahwa sebuah tontonan juga harus bisa menjadi tuntunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Menurut saya film adalah kolektif creativity yang melibatkan banyak departemen dan keahlian, di mana misalnya ada penyutradaraan, ada editing, juga ada divisi kamera yang tidak kalah penting. Dalam hal proses produksinya kita akan banyak melakukan kolaborasi kreatif, bagaimana kita melakukan negosiasi ide dan akhirnya bisa ditonton menjadi medium penyampai pesan. Tahapan produksinya pun bervariasi dan juga cukup panjang. Yang pertama kita sebut dengan tahap praproduksi, kemudian tahap produksi dan tahap post produksi. Di tahap praproduksi ini masa di mana ide di-develop atau dikembangkan, di mana kepekaan kita melihat realitas, terus mengembangkan menjadi cerita, kemudian mencari pendanaan untuk mensupport biaya produksi kita. Setelah itu kita membuat banyak rencana, treatment gambar, treatment properti dan lain-lain. Setelah siap, mantap, semuanya cukup, baru kita lanjutkan dengan tahap produksi. Tahap produksi adalah tahap bagaimana gambar yang sudah kita rencanakan kita ambil. Di tahap produksi ini saya menyebutnya tahap multiplan. Karena kalau kita cuma menggunakan satu plan, akan ada banyak masalah yang kita hadapi di lapangan. Misalnya di naskah ditulis produksi siang, ternyata hujan. Otomatis kita harus menyiapkan plan apa yang harus kita lakukan agar waktu produksi ini tidak terbuang sia-sia dan proses produksi teman-teman juga tetap terjaga. Setelah semua gambar kita ambil, kita lanjutkan ke tahap post produksi atau editing. Editing ini bagaimana gambar diramu menjadi satu cerita yang utuh dan akhirnya siap untuk dipublish, didistribusikan kepada penonton. Hal yang paling penting menurut saya juga selain kita mengembangkan ide, juga perlu kita catat adalah bagaimana saat kita akan membuat satu film adalah bagaimana distribusinya, siapa penontonnya.
Karena menurut saya setiap generasi, setiap tahapan penonton itu punya keunikan tersendiri. Secara sederhana begini, saat kita membuat film untuk anak SD, otomatis rasa bahasanya, storytellingnya, cara kita menyampaikan pesannya, cara kita menceritakan satu peristiwa juga harus dengan pendekatan bahasa anak SD. Demikian jika SMP, SMA, dan kuliah atau secara umum. Film menurut saya sebuah karya yang punya dua sisi. Satu sisi sebagai media penyampai pesan, yang kedua dia adalah sebuah karya seni yang memiliki nilai-nilai filosofis. Setiap karya menurut saya seperti kita melahirkan bayi, setiap anak yang harus kita akui dan setiap anak punya karakter. Jadi tidak ada karya yang harus paling berkesan atau tidak berkesan. Menurut saya setiap kita membuat satu film itu adalah semua kesan dan semua perenungan kita sampaikan lewat film itu. Ya seperti anak kita sendiri, setiap anak punya karakter yang dia punya orientasi sendiri dan tidak bisa kita bandingkan. Misalnya saya membuat film untuk anak dengan saya membuat film untuk sebuah NGO misalnya, atau saya membuat film dokumenter, atau dengan saya membuat film fiksi, saya bandingkan mana yang lebih baik. Tidak, karena setiap karya memiliki penontonnya masing-masing. Justru bagaimana impactful dari karya ini, apakah tersampaikan dengan baik atau tidak, nah itu yang kita evaluasi dalam setiap proses produksi. Kalau menurut saya production house itu layaknya kendaraan untuk kita menuju sebuah tujuan. Nah kalau tujuan saya sendiri ke depan harapannya bisa membuat film panjang, berkolaborasi dengan banyak pihak dan semoga mendapat sumber dana. Buat teman-teman KPU Sunan Kalijaga, saya bermula dari situ. Kemudian bagaimana teman-teman saat ini mengembangkan diri, karena dunia kreativitas sangat luas. Kalau kita cuma ngandalin ijazah, kita akan kandas.